Hai mahasiswa semester 5, selamat datang di kelas administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan perkuliahan, kita harus tahu dulu nih, apa aja manfaat perkuliahan ini, roadmap perkuliahan selama 1 semester, aturan-aturan hingga sistematika penilaian. So, let's move to the material. Jadi, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan memiliki kode MP4218 dengan bobot SKS 4 SKS akan diampu oleh Bapak Diki Kurniawan SPD MPD dan juga oleh Ibu Desi Aka Sembiring SPD MPD. Nah, perkuliahan ini akan dilaksanakan untuk semester 5 tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil loh ya. Hari dan waktunya akan dilakukan setiap hari Jumat pada jam 8 hingga jam 11.20 ataupun pada jam 1 hingga jam 16.20. Apa aja sih tujuan dan manfaat perkuliahan ASP ini? Jadi, perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu dan juga menguasai pengetahuan konseptual dan praktis tentang berbagai teori, nilai-nilai, dan hasil-hasil riset yang terkait dengan administrasi pendidikan yang meliputi kepemimpinan, perencanaan, sistem tata kelola, dan supervisi pendidikan melalui riset yang berimplikasi pada kebutuhan aktual pengelolaan sistem pendidikan nasional. Nah, ini adalah roadmap perkuliahan selama 1 semester. Yang pertama, konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang kedua, konsep, proses, dan peranan guru tentang administrasi kurikulum di satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, konsep dasar, proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, evaluasi kinerja PTK dan perangkat instrumennya serta peran guru dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, konsep dasar, proses dan peran guru administrasi sarana dan prasarana. Yang keenam, konsep dasar, sumber pembiayaan, pengelola keuangan, proses administrasi dan peran guru dalam administrasi keuangan satuan pendidikan. Yang ketujuh, konsep personalia pengelola, teknik, proses, dan keterlibatan guru dalam administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husmas. Yang kedelapan, konsep, proses, dan keterlibatan guru dalam administrasi berbagai bidang layanan khusus pada satuan pendidikan. Yang kesembilan, konsep dasar, proses, dan keterlibatan administrasi ketatausahaan sekolah. Dan yang terakhir, praktek analisis administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, selama mengikuti perkuliahan ini, ada aturan yang harus dituruti, yang harus dipatuhi oleh kalian loh ya. Yang pertama, on time. Jadi, kelas akan dimulai setiap ataupun maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan yang telah ditentukan. Jadi, jika terlambat, maka nggak bisa lagi mengikuti perkuliahan yang sedang berlangsung. 2. Kehadiran. Untuk mengikuti ujian tengah semester, minimal mengikuti 6 kali pertemuan dari 8 kali pertemuan, dan untuk mengikuti ujian akhir semester minimal 13 kali pertemuan dari 16 kali pertemuan. Di luar dari jumlah kehadiran tersebut, maka tidak berhak mengikuti ujian. Yang ketiga, sistem perkuliahan. Jadi, perkuliahan kita akan dilaksanakan secara blended learning, yakni mengkombinasikan daring dan juga luring. Tapi, kemungkinan besar kita akan kuliah secara daring sesuai dengan keputusan Kemendikbudristek dan juga Rektor Uncen. 4. On-cam. Jadi, selama perkuliahan yang dilakukan secara daring, itu wajib diaktifkan kameranya. Karena, jika tidak mengaktifkan kamera, dianggap tidak serius dalam perkuliahan. 5. Susulan. Jadi tidak ada lagi ujian susulan dan ujian perbaikan. Dan yang terakhir, akan diberikan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan ketidakjujuran dalam pelaksanaan ujian dan dalam penyelesaian tugas-tugas secara mandiri. Nah, untuk sistematika penilaian ada 6 bobot, yakni 10% dari tugas individu, 15% tugas kelompok, 15% ujian harian, 25% ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester, dan 5% attitude dan keaktifan mahasiswa.
Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi dosen yang bersangkutan dan sampai jumpa di kelas administrasi dan supervisi pendidikan. Bye-bye, ciao!